Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini saya dapat kipas angin yang dikasih oleh teman saya karena kipas angin ini rusak. Katanya gejalanya adalah tidak mau hidup. Lalu kabel tegangannya diputus untuk dipakai ke tempat alat yang lain. Kabel colokan listriknya mungkin Anda tahu. Nah, dari hasil pemeriksaan tahap awal Anda lihat sendiri, saya ukur di bagian kabel utamanya. Lalu dengan saklar yang kita arahkan dari kita on-kan 1, 2, dan 3, avometer itu tidak menunjukkan arah jarum yang menandakan ada hubungan di lilitan kipas angin ini. Saya curiga bisa jadi saklarnya, karena ketika saya coba itu seperti kurang PD saklarnya, itu agak longgar-longgar. Maka saya coba buka. Nah, bukanya saya tidak tunjukkan, langsung saja seperti itu. Ada bautnya beberapa dari belakang, tinggal dicongkel. Nah, tahap berikutnya adalah dari hasil pemeriksaan saklar itu tidak ada masalah saklarnya. Nah, saya kira kalau salah saklar Anda sudah pasti bisa mengukurnya. Lalu analisa logika saya ini bisa kerusakannya adalah pada thermal fuse, karena sama sekali jalur utamanya warna hitam, jadi kabel utama hitam, lalu 1, 2, 3 kecepatan kabel warnanya merah, putih, dan biru, tapi saya tidak ingat yang mana mediumnya, yang mana yang nomor 3 kecepatannya. Saya harus lihat ukuran resistansinya, ataupun saya lihat pada datasheet wiring diagram dari dinamo kipas angin. Jadi ketika saya ukur kabel hitam dengan ketiga warna putih, biru, merah, itu avometer tidak menunjukkan adanya reaksi. Nah, ini menandakan ada yang putus di saluran itu. Nanti pada akhir video ini saya coba coret ilustrasinya, bentuk lilitannya. Kemudian saya coba dari putih ke merah, lalu merah ke biru. Ketiga kabel itu semuanya terhubung, avometer jarumnya bergerak. Nah, ini menandakan bagian dari lilitan kumparan utama dengan 3 tingkatan tersebut tidak ada masalah. Lalu saya cek kumparan bantunya, yaitu yang terhubung dengan kapasitor. Nah, itu juga dalam kondisi yang bagus. Nah, ini sudah menunjukkan kepastian. Jadi dalam ilmu elektronika seperti ini kita coba berlogika. Dilihat dulu, diamatin. Nah, ini kira-kira jalurnya kemana. Nah, ini kelihatan dari kabel bongkahan hitam itu semuanya terhubung ke terminal yang diisolator oleh anti panas itu yang diikat. Bisa Anda lihat. Nah, sepintas saya melihat juga busing-busingnya. Saya kira nanti kalau urusan busing sudah sering kita masuk ke dalam video ini. Nah, kemudian saya cari di mana thermal fuse-nya. Jadi kadang-kadang thermal fuse ini mudah dipasang pada dinamo. Nah, ini dia thermal fuse. Ada yang masuk ke dalam atau di dalam kumpulan dari kabel-kabel tersebut. Nah, di sini pekerjaan yang paling beratnya lagi adalah hati-hati dalam membuka rotor dan statornya. Salah-salah kadang-kadang lilitannya itu tidak bagus, tidak rapi, sehingga pada saat kita buka rotor kita itu beradu dengan lilitan. Nah, kalau kita paksa sudah pasti
bergumpalan itu pasti putus. Nah itu sudah nggak bisa lagi, harus dibawa ke tukang lilit dinamo atau kita lilit sendiri, atau kita beli dalam bentuk yang sudah dililit, ataupun kita kanibal dari mesin-mesin atau alat-alat kipas angin yang lain. Nah ini saya sedang berpikir-pikir gimana cara bukanya, sedangkan saya tadi lupa untuk membersihkan dulu bagian atasnya supaya mudah membuka rumah dari dinamo ini. Nah ini dari hasil pengukuran kita perlu mengetahui thermal fuse apakah putus atau tidak. Nah dari hasil pengukuran itu sepertinya thermal fuse dalam kondisi baik, artinya tidak putus. Maka sudah pasti ini peluang satu laginya adalah ada lilitan yang putus, akibat bisa jadi karena ada tumpahan air ataupun korslet sesaat karena kipas dijalankan terlalu lama, atau pernah dibawa ke teknisi lain pada saat dibuka tersangkut, dipaksa ada yang putus, sehingga ketika dites lagi ya mereka menyerah. Nah lalu supaya bisa kita kerja dengan leluasa, apa-apa hubungan kabel ini kita catat, kita tulis dulu supaya nanti jangan kebingungan. Nah ini Anda lihat tidak bisa dibuka ke atas dan ke bawah karena tersangkut dengan lilitan. Nah jadi memang harus kita plototin, kita lihat dengan hati-hati kalau kita mau mempertahankan lilitan ini. Kalau saya ini untuk bisa berbagi informasi melalui konten bengkel logika saya ini, supaya ada manfaatnya buat penonton ataupun yang sedang belajar, karena saya juga belajar di sini. Kemudian kita tetap dalam mencari cara supaya bisa membukanya itu. Tadi sudah kita semprotkan pelumas, juga belum membawakan hasil. Nah lalu caranya kita coba, akhirnya bisa kita buka dengan cara dilonggarkan sedikit demi sedikit, akhirnya terbuka. Nah kita bisa melihat secara leluasa dengan jelas apa yang menjadi permasalahan di sini, sehingga kabel hitam itu kabel jalur listrik utama PLN tidak terhubung ke kumparan atau lilitan kecepatan 1, 2, dan 3. Lilitan yang mengganjal, maka pelan-pelan kita tekan supaya tidak menyentuh dari bidang rotor. Nah ini perlu saya tampilkan, memang agak lama karena disinilah kunci berhasil atau tidaknya kita memperbaiki kipas angin ini. Jangan sudah 1 hari kita perbaiki karena sedikit kesalahan akhirnya kita gagal. Sayang kalau kita sudah serius di bidang ini dalam usaha, maka kita tidak membawa hasil. Nah, akhirnya terbuka, kita lihat di situ. Saya terpaksa pakai kaca pembesar juga supaya lebih jelas. Nah, kita lihat apa kira-kira yang menyebabkan sebelum kita bongkar terminal lilitan dari kabel-kabel ini. Karena kalau sudah kita bongkar, kadang-kadang bergerak sedikit saja dia putus karena kabel yang digunakan sangat halus. Akhirnya kita ketemu ada masalah di lilitan, yaitu ada 1 lilitan yang putus. Nah kita lihat ada berwarna hitam sedikit pada karennya itu, karena isolasi karennya karen ya, jadi putus. Nah ini yang menjadi penyebabnya. Mudah-mudahan di elektronika, walaupun itu ilmu pasti, kita tetap menduga, tetapi tetap dengan logika. Kalau asal-asalan ya tambah hancur, bahkan
ini tidak bisa kita pakai, sia-sia saja kerjaan kita seharian. Kita sudah dapat satu kabel yang putus, tetapi satu kabelnya lagi kita belum ketemu. Nah, jadi kalau dikhawatirkan putusnya itu di dalam isolator atau isolasi lilitan yang di dalam karen. Nah, itu kalau sudah di situ yang putus, maka dinamo ini sudah tamat riwayatnya. Kita harus beli lain atau gulung lain, ataupun kita gulung sendiri.